Marcella Greti Abigail Munyojo. Saya mahasiswa aktif semester 1 program studi psikologi Kristen, akan menyelesaikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah psikologi umum. Dalam tugas ini, saya akan mengangkat judul pendekatan psikoanalisis terhadap manusia. Dapat kita ketahui bersama, pengertian psikoanalisis yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian terpenting dari manusia yang mencakup struktur manusia, sikap manusia, perilaku manusia, serta interaksi manusia itu sendiri. Dalam pendekatan psikoanalisis juga, di dalamnya termasuk kesadaran atau konsius, yang kedua prasadar atau prekonsius, yang ketiga ketidaksadaran atau unconscious, yang keempat id atau ich, yang kelima ego atau des ich, dan yang keenam superego atau des aber ich. Kita masuk pada yang pertama, yaitu kesadaran atau conscious. Tingkat kesadaran yang mencangkup semua hal yang kita rasakan pada saat tertentu, hanya sebagian kecil dari kehidupan kita, yaitu pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang mencapai kesadaran. Isi kesadaran tetap berada di wilayah sadar hanya untuk waktu yang singkat dan segera berpindah ke wilayah bawah sadar atau tidak sadar setelah orang tersebut mengalihkan perhatiannya ke hal lain. Yang kedua, prasadar atau prekonsius, yaitu prasadar merupakan bagian pertengahan antara sadar dan tidak sadar. Isi prasadar berasal dari alam sadar dan alam bawah sadar. Pengalaman-pengalaman yang telah diabaikan dan yang awalnya disadari tetap kemudian tidak lagi diselidiki, dipindahkan ke wilayah prasadar. Di sisi lain, kandungan materi dari alam bawah sadar bisa naik ke alam prasadar. Yang ketiga, kita masuk dalam ketidaksadaran atau unconscious. Teori tidak sadar merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia itu sendiri. Ketidaksadaran mencakup naluri, impuls, dan keinginan yang dibawa sejak lahir, serta pengalaman traumatis atau biasanya selama masa kanak-kanak yang didorong oleh pikiran sadar untuk ditransfer ke wilayah bawah sadar. Tidak disadari memiliki kecenderungan kuat untuk tetap tidak disadari. Pengaruhnya terhadap pengaturan perilaku sangat kuat, tetapi tetap tidak disadari. Keempat, kita masuk dalam id atau ich. Id adalah sistem kepribadian asli atau bawaan. Id hidup dan berfungsi di alam bawah sadar, mempresentasikan subjektif. Id bekerja menurut prinsip kesenangan, yaitu mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Id tidak dapat menilai atau membedakan antara benar dan salah, dan tidak memiliki rasa moralitas. Maka, perlu dikembangkan cara untuk mewujudkan stimulasi yang memuaskan ini tanpa menimbulkan ketegangan baru, terutama dilema moral. Alasan inilah yang kemudian menyebabkan id melahirkan ego. Yang kelima, kita masuk dalam ego atau das ich. Ego berkembang dari id sehingga manusia mengetahui bagaimana menghadapi realitas. Ego bekerja menurut prinsip realitas, berusaha mendapatkan kepuasan yang dibutuhkan id dengan cara mencegah munculnya ketegangan-ketegangan baru atau dengan menunda kesenangan pada id yang jelas dapat memuaskan kebutuhan. Ego adalah pelaksana atau eksekutor dari kepribadian yang memiliki dua tugas utama. Yang pertama, memilih rangsangan mana yang akan ditanggapi atau naluri mana yang akan dipuaskan sesuai dengan kebutuhan primer. Yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan tersebut akan dipenuhi berdasarkan ketersediaan pilihan. Aktivitas ego berada dalam kesadaran, tetapi sebagian kecil ego bekerja dalam prasadar dan tidak sadar. Terakhir, kita masuk dalam superego atau das aber ich, yang merupakan mendorong diri untuk mengganti tujuan realistik dengan tujuan moralistik, menghambat dorongan id, terutama dorongan seksual dan agresif yang bertentangan dengan norma nilai sosial, mengejar kesempurnaan. Terima kasih, dadah.